Ya, banyak banget yang tanya mengenai kateterisasi jantung. Nah, ini saya akan jelaskan dan lihat sekalian ini ruangan kateter jantung di Siloam Hospital Lipo Village. Ini dia. Saya Dr. Vito Damai, saya dokter spesialis jantung dan pembuluh darah, konsultan intervensi, konsultan vaskular. Jadi saya khusus di bidang pembuluh darah jantung, juga pembuluh darah kaki, termasuk varises ataupun sumbatan pembuluh darah kaki. Jadi saya banyak memberikan edukasi mengenai pembuluh darah supaya banyak pasien yang bisa menjaga pembuluh darah tetap baik, tetap normal, aliran tetap lancar, dan tentunya tetap sehat. Jadi bisa jalan-jalan ya. Jadi kita bahas mengenai kateterisasi. Jadi kateter itu adalah semacam pipa pembuluh darah untuk bisa melihat pembuluh darah jantung, juga pembuluh darah kaki. Sebenarnya itu sangat mirip dan juga alatnya sebagian besar sama. Itulah kenapa dokter jantung dan pembuluh darah familiar dengan berbagai macam masalah jantung dan juga pembuluh darah, karena memang alat diagnostiknya pun sangat mirip. Begitupun USG yang biasa digunakan untuk mendiagnosis fungsi jantung, katup jantung, pompa jantung, dan juga sumbatan pembuluh darah. Nah, sebenarnya kateter itu kita untuk melihat pembuluh darah. Tadi saya sudah ceritakan, itu sebenarnya adalah alat yang sangat kecil yang seperti pemasangan infus. Nah, ini pemasangan infus ini kan biasanya cuma di ujung luar pembuluh darah atau sebagian kecil saja. Tapi kalau kateter, ini bisa masuk jauh ke dalam pembuluh darah. Nah, kenapa ini bisa bermanfaat untuk pasien? Karena sebenarnya penggunaan kontras atau zat warna untuk mewarnai pembuluh darah itu sangat sedikit jadinya. Dan sangat detail, lebih deskriptif, lebih jelas hasilnya, lebih akurat juga. Jadi untuk memastikan adanya pembuluh darah yang mengalami gangguan. Jadi kalau ada pasien yang membutuhkan kateterisasi jantung, itu kita masukkan kateternya itu melalui lengan kanan biasanya. Kalau pada pembuluh darah kaki, kita masukkan melalui pembuluh darah kakinya ya, biasanya ada di antara lipat paha, atau kalau untuk pasien-pasien varises biasanya kita masukkan itu di bagian bawah dari betis. Kalau kita bicara mengenai sumbatan pembuluh darah jantung, plak atau serangan jantung, maka kita bicara mengenai pembuluh darah koroner, sehingga biasanya kita kerjakan kalau ada serangan jantung misalnya ya. Kalau pasien-pasien yang serangan jantung berat, namanya STEMI, itu kita tidak menunggu waktu lama, harus segera kita kateter jantung. Karena kita mengejar waktu, jangan sampai terlalu banyak otot jantung yang mengalami kerusakan. Seringkali kejadian pasien-pasien yang belum mengetahui atau sangat awam mengenai hal ini, mereka minta waktu untuk berpikir, yang saya juga bisa mengerti ya, tapi kadang-kadang terlalu lama. Akhirnya pasiennya yang kasihan karena otot jantungnya keburu banyak yang rusak, komplikasi terlalu berat, kadang-kadang permanen sehingga tidak bisa kembali lagi. Kadang-kadang malah ada yang berakibat fatal karena serangan jantung akan terjadi terus-menerus, artinya ini akan berjalan menurut waktu, makin lama makin berat. Sehingga waktu yang dipakai untuk berpikir ternyata malah terlalu lama, malah bisa membuat kerusakan permanen pada jantung pasien. Makanya kenapa saya menyediakan waktu untuk memberikan edukasi ini, supaya Anda yang nonton, Anda bisa share ini ke orang lain yang membutuhkan. Dan kalau misalnya Anda menghadapi situasi di mana Anda mengenal seseorang yang harus menghadapi pilihan kateter jantung, Anda bisa memberikan wawasan sedikit ya. Kateter jantung itu kadang-kadang perlu emergensi, harus segera. Jadi tidak bisa lama-lama menunggunya. Ada juga yang kita bisa nunggu, karena kita harus mempertimbangkan faktor lain, misalnya faktor gangguan ginjal, atau pasiennya dalam keadaan kritis yang memang dalam keadaan tidak memungkinkan untuk dilakukan kateter jantung. Ada juga pasien-pasien yang dalam keadaan stable, namun kita bisa menunggu karena kita bisa melihat hasil laboratorium yang lainnya, atau kita menunggu pemeriksaan yang cukup supaya memang kita benar-benar yakin memang kateter jantung ini dibutuhkan oleh pasien. Jadi, kalau nanya kapan sih kateter jantung diperlukan, sangat bergantung pada kondisi klinis pasien. Karena memang tidak semua pasien kita harus melakukan kateter jantung. Ada yang tidak perlu. Nah, ini akan sangat bergantung pada kondisi medis dan kondisi pasien tersebut. Sekarang kita bicara mengenai penyumbatan pembuluh darah kaki. Kateter pembuluh darah kaki juga bisa kita lakukan, karena alatnya pun sebenarnya sama, ruangannya pun sama. Kadang pasien membutuhkan karena kakinya terasa dingin, kadang kakinya sebelah sudah tidak terlalu berasa lagi, kadang luka-luka terus, kadang ada yang memang pegal terus ya, maka itu memang butuh kita lakukan pemeriksaan. Apakah harus kateterisasi? Belum tentu. Kita bisa lakukan pemeriksaan lain, mungkin USG, CT scan, mungkin IBI, jadi banyak pemeriksaan klinis. Jadi pemeriksaan klinis juga penting untuk menentukan ini perlu apa tidak. Nah, kateter ini tujuannya untuk melihat penyumbatan tersebut. Nah, setelah kita lihat, sebenarnya kita bisa melakukan penilaian juga. Apakah ini perlu kita lebarkan penyumbatannya? Perlu kita berikan obat-obatan saja? Karena itu diagnosisnya lebih jelas dan akhirnya lebih terfokus kita untuk memberikan terapi. Varises ini, salah satu terapinya itu dengan ablasi atau EFLA, itu sebenarnya menggunakan alat yang sangat mirip dengan kateter jantung. Alatnya bahkan ada yang sama. Ini memang wajar karena pembuluh darah vena yang ada varisesnya itu sebenarnya mengalir ke bagian kanan dari jantung. Jadi terapinya memang ada yang mirip.
walaupun tidak semua seperti itu. Nah, sekarang balik lagi mengenai karakterisasi ya. Ini memang perlu ada indikasi yang pas, memang ada evaluasi mendalam, diskusi dengan pasien, apa saja sih sebenarnya yang diperlukan, dan mungkin apa yang memang dibutuhkan oleh pasien, sehingga karakter ini bisa memberikan manfaat diagnostik yang lebih jelas untuk pasien tersebut. Sekali lagi, tidak semua pasien perlu karakter jantung atau karakter kaki, karena itu sangat sesuai dengan indikasinya.